Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Mudah-mudahan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Baik, pada kesempatan ini kita akan belajar materi pemeriksaan dan pemeliharaan baterai atau aki. Nah, baterai atau aki itu memiliki peran penting dalam kendaraan, yaitu sebagai sumber listrik. Kondisi baterai yang kurang baik dapat menyebabkan motor tidak dapat dihidupkan. Hal inilah yang menyebabkan perlu dilakukannya pemeliharaan baterai. Fungsi baterai itu ada dua. Yang pertama yaitu sumber energi listrik. Yang kedua penyetabil atau stabilizer, suplai listrik pada kendaraan saat mesin hidup. Nah, sumber listrik pada sepeda yang pertama saat mesin hidupkan itu sumber listrikannya itu dari baterai. Sedangkan saat putaran mesin rendah itu sumber listriknya dari generator dan dari baterai. Sedangkan saat putaran mesin tinggi itu sumber listrik dari generator atau spool, dan dari generator pula aki menerima pengisian. Nah, jenis-jenis baterai itu jenis baterai dibagi dua, yaitu baterai berventilasi yang dikenal di masyarakat istilahnya itu dengan baterai basah. Ya, jadi masukkan elektrolit ke dalam sel baterai sebelum digunakan. Sedangkan baterai yang kedua itu dikenal dengan jenis baterai kering, ya, atau istilahnya baterai pulp regulated lead acid atau VRLA. Nah, itu biasanya dikenal di masyarakat dengan sebutan baterai kering atau istilahnya baterai bebas perawatan, ya. Nah, cara menggunakan hidrometer. Hidrometer ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur berat jenis air atau elektrolit pada aki. Nah, biasanya ini digunakan pada aki yang ampernya besar, seperti aki mobil, ya, dan sebagainya. Sedangkan untuk aki motor yang di bawah 5 ampere itu biasanya hidrometernya itu ukurannya kecil sekali, ya, lebih kecil daripada hidrometer yang ini, ya. Tapi cara pengukurannya hampir sama, yaitu ada warna-warna dan angka-angka di sini, misalkan 1,270, 1,220 dan sebagainya, atau dilambangkan dengan warna merah, putih dan warna hijau, ya. Biasanya kalau warna merah itu melambangkan pengisian bagus, yang warna putih itu sedang, yang warna hijau itu rendah atau perlu pengecasan, ya. Ini caranya dengan cara dicelupkan, ini ditekan, nanti si elektrolit atau air aki ini akan naik mengangkat pelampung ini yang di dalam hidrometer ini. Nanti angkanya disesuaikan atau dilihat posisinya harus lurus dengan pandangan kita. Nah, cara mengukur berat jenis baterai atau aki itu ada rumusnya. Itu berat jenis itu adalah BJ sama dengan BJ aktual atau berat jenis sama dengan berat jenis aktual plus 0,007 kali kurung buka T dikurangi 20 kurung tutup. Nah, contoh untuk pengukuran elektrolit seperti yang digambarkan di atas tadi, ya. Seperti ini. Nah, ini dicontohkan dengan rumus. Jadi rumus ini sudah baku, tinggal kita masukkan angka-angkanya saja. Contoh, berat jenis hasil pengukuran elektrolit pada suhu 35 derajat adalah 1270. Nah, setelah diukur elektrolitnya itu pas kita lihat di hidrometer angkanya 1270 pada suhu 35 derajat, sedangkan suhu standarnya itu 20 derajat Celcius
itu nilainya itu 1280 pada kalau di 20 derajat Celcius. Maka rumus ini menjadi berat jenis sama dengan 1.270 angka yang di hidrometer plus rumus ini 0,007 kali kurung buka 35 suhu pas waktu pengukuran dikurangi rumus angka ini 20. Nah, 1270 plus 0,07 kali 35 dikurangi 20, 15. Berat ini sama dengan 1270 plus 0,07 kali 15 itu ketemu 0,0015. Jadi berat jenisnya 12805 digenapkan menjadi 1.280. Nah, ini juga contoh yang kedua sama ya, dia diukur pada suhu 5 derajat dan di hidrometer dilihat angkanya itu di angka 1290. Berat jenis suhu standar sama 20 derajat itu adalah 1280. Ini tinggal dimasukkan angkanya, ketemu 1.280. Nanti lihat di tabel berikutnya angka untuk apakah aki ini perlu pengecasan atau sudah rusak atau masih bisa digunakan. Contoh di pengukuran tadi ketemu angka 1.280. Nah, atau lebih, maka tambahkan air suling agar berat jenis berkurang. Nah, di aki ini kan ada dua air, ada air elektrolit sama air suling atau air murni. Jadi air elektrolit itu adalah air yang pertama ditambahkan pada aki basah atau aki berventilasi istilahnya. Nah, kalau misalkan di angka setelah misalkan diukur pada hidrometer ketemunya di angka 1280 sampai 1.270, itu tidak perlu tindakan. Apabila kurang dari 1.210 atau kurang, maka lakukan pengisian penuh, ukur lagi berat jenisnya. Bila masih di bawah 1.210 berarti baterai rusak ya. Terus apabila perbedaan antara sel kurang dari 0,40, maka tidak perlu tindakan ya. Apabila setelah diukur antara sel, misalkan ada 6 sel, kalau 6 lubang ventilasi diukur, perbedaan antara sel itu kurang dari 0,010 antara sel, maka tidak perlu tindakan. Apabila perbedaan berat jenis antara sel 0,040 atau lebih, maka lakukan pengisian lagi, ukur berat jenis. Apabila melebihi 0,030, setel berat jenis. Bila tidak bisa, maka baterai harus diganti atau sudah rusak. Nah, sedangkan penanganan baterai atau pemeliharaan baterai yang pulp regular lead acid atau baterai MF atau baterai istilah kita baterai kering, maka kita perlu menggunakan multi tester. Jadi ukur berapa tegangannya ya. Nanti di tabel ada angka-angka berapa baterai tegangan yang harus dicas, perlu sudah rusak dan sebagainya. Nah, ini baterai yang tipe basah, artinya harus ditambahkan air elektrolit dulu sebelum digunakan, cuma hanya sekali. Nah, ini kalau perawatan baterai, baik baterai basah atau baterai kering atau baterai bebas perawatan ya, tetap terminal-terminal ini harus diperiksa dari kotoran, apakah keretakan, apakah ada karat, kencangan dari baterai tersebut ya. Kalau kotor sudah dibersihkan dengan sikat kawat. Nah, mesin charger baterai atau aki, setelah misalkan tadi dilakukan pengukuran, baik itu baterai basah atau baterai maintenance free atau baterai kering, kalau misalkan masih layak digunakan atau masih bisa di charger, bisa kita gunakan pengecasan atau penyetruman ya pada baterai tersebut. Misalkan
pengisian baterai yang mengalami penurunan tegangan, ya kita kalau misalkan di 12 volt, nanti di tabel ada itu misalkan perlu dicas atau sudah rusak. Nah kita bisa lihat di tabel. Nah seperti ini. Hasil pengukuran menggunakan multilaser untuk baterai yang PRLA atau maintenance free atau baterai bebas perawatan. Misalkan diukur pakai multilaser baik analog maupun digital, ketemu misalkan angka 12,60, keadaan pengisian baterai 100%, keterangan baterai baik, jadi langsung baterai ini masih layak digunakan. Apabila diukur menggunakan multilaser atau multimeter, angkanya di 12,40, keadaan pengisian baterai 75%, baterai kurang baik tapi masih bisa digunakan. Apabila tegangannya pas diukur ketemu angkanya 12,20, keadaan pengisian baterai 50%, baterai lemah, itu masih bisa digunakan. Tapi kalau misalkan angkanya 12 atau 12 kurang 11,8, nah keadaan pengisian baterai 25%, maka baterai perlu dicas. Ini untuk baterai maintenance free atau baterai free, ya. Nah pergantian baterai atau aki. Nah pergantian baterai itu tidak sembarangan. Agar tidak terjadi korsleting, maka ikutin prosedur yang sesuai. Kan untuk pelepasan itu kunci kontak harus di-off-kan. Nah itu untuk mencegah terjadinya korsleting pada kendaraan, ya. Terus yang kedua itu lepaskan terminal negatif dulu. Jadi terminal negatif dulu, baru terminal positif, ya. Kalau misalkan baterainya baterai basah atau baterai berventilasi, keluarkan selang pernapasan sebelum mencabut baterai tersebut, ya. Dengan pemasangan itu kebalikan daripada bukaan daripada baterai tersebut. Nah terakhir setelah misalkan kita pasang, nah oleskan sedikit gemuk atau grease pada terminal untuk mencegah karat. Karena lama kelamaan biasanya di sini ada terjadi karat, ya. Maka perlu dikasih gemuk atau grease sedikit saja, ya, dan tidak berkarat. Nah mungkin itu saja untuk materi pemeliharaan baterai atau aki. Sampai ketemu lagi di materi selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.